Saat itu, ketiganya baru saja melakukan pesta obat. Namun dalam penyergapan itu hanya AA yang berhasil ditangkap. Devi dan Pei, sang bandar, berhasil kabur lebih dulu dari lokasi. Meskipun begitu, polisi tidak mengetahui bagaimana Devi bisa menemukan toren milik Sutrisno, yang letaknya sangat sulit dijangkau dan mungkin Devi masih dalam pengaruh obat-obatan saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kalam Misteri. Dan pada video kali ini Kalam Misteri akan membahas tentang peristiwa yang belum lama terjadi di wilayah Pondok Aren Tangerang Selatan, di mana ditemukan sebuah jasad di dalam toren air. Yang mengerikannya, air di toren itu rupanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, bahkan untuk beberapa rumah. Suasana di Komplek Pondok Aren Tangerang Selatan begitu hening. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 12 malam ketika Pak Yogi tiba-tiba terbangun oleh keributan di lantai atas rumahnya. Suara riuh rendah itu terdengar begitu jelas, seolah mengundang rasa penasaran yang sulit untuk diabaikan. Pak Yogi, yang awalnya mengira keramaian itu dari tetangganya, Pak Sutrisno yang sedang berselisih dengan istrinya, akhirnya memutuskan untuk mengecek kejadian tersebut. Dengan langkah hati-hati, ia keluar dari rumahnya dan melangkah menuju rumah Pak Sutrisno yang berada tidak jauh dari tempat tinggalnya. Tiba di depan rumah Pak Sutrisno, Pak Yogi disambut oleh Asep, anak laki-laki Pak Sutrisno. "Asep, di mana bapakmu?" tanya Pak Yogi dengan nada khawatir. "Pak Sutrisno lagi olahraga badminton, Pak," jawab Asep. "Oh, kamu dengar tidak tadi ada ribut-ribut di atas?" tanya Pak Yogi mencoba mencari konfirmasi atas apa yang ia dengar sebelumnya. Asep mengangguk seraya tersenyum. "Dengar, Pak. Saya pikir malah kuntilanak." Cerita ini kemudian menjadi bahan obrolan di antara mereka bertiga, dan Pak Sutrisno pun akhirnya menceritakannya kepada media setelahnya. Suasana malam itu memang penuh misteri dan kejutan, dengan kesan yang tak terlupakan tentang apa yang sebenarnya terjadi di lantai atas Komplek Pondok Aren pada malam itu. Pulang dari badminton, Pak Sutrisno mendengar cerita dari anaknya tentang keributan yang terdengar sebelumnya. Meskipun demikian, dia tidak terlalu memikirkan hal itu, menganggap mungkin ulah musang atau kucing liar yang sering berkeliaran di sekitar komplek mereka. Beberapa hari pun berlalu tanpa kejadian yang mencolok, sampai pada tanggal 26 Mei 2024, istri Pak Sutrisno mulai mengeluhkan air yang mereka gunakan dari toren di lantai atas. Air itu tidak hanya berbau tidak sedap, tetapi juga keruh dan berbusa. Air itu pun selama ini sudah digunakan untuk mandi, gosok gigi, mencuci, dan berwudhu. Sang istri pun meminta Pak Sutrisno untuk menguras toren. Namun, Pak Sutrisno menolak karena baru saja membersihkannya. Keesokan harinya, kondisi air semakin buruk dengan bau yang semakin menyengat dan permukaan yang licin. Kejadian serupa dialami oleh dua kos-kosan lain yang juga menggunakan sumber air yang sama. Mereka mulai khawatir bahwa ada bangkai hewan di dalam toren tersebut. Pada tanggal 27 Mei 2024, Pak Sutrisno bersama ayah mertuanya, Abu Suude, yang berusia 60 tahun, memutuskan untuk memeriksa toren dan mengurasnya. Ketika mereka tiba di sekitar toren, mereka melihat banyak lalat hijau yang berterbangan. Awalnya, Pak Sutrisno menduga ada bangkai cicak di dalamnya. Namun, ketika mereka membuka penutup toren, mereka terkejut melihat sesuatu yang mengambang di dalamnya, seukuran bantal. Pak Sutrisno, yang terkejut, meminta ayah mertuanya untuk melihatnya juga. Begitu melihatnya, Abu Suud dengan tegas mengatakan, "Wah, ini bangkai orang ini." Kejadian mengerikan ini tentu saja menjadi pembicaraan hangat di sekitar komplek, menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana sesuatu bisa sampai masuk ke dalam toren air mereka tanpa sepengetahuan mereka. Peristiwa ini juga menciptakan ketegangan dan spekulasi di antara tetangga-tetangga mereka, serta menjadi pembicaraan di media setelahnya. Penemuan yang mengerikan ini tidak hanya menggemparkan Pak Sutrisno dan keluarganya, tetapi juga menggugah perhatian seluruh komplek.
Ternyata, air yang mereka gunakan sehari-hari telah tercemar dengan mayat yang sudah terendam di dalam toren selama mungkin hampir seminggu. Proses evakuasi jenazah berlangsung dalam suasana yang sangat dramatis. Letak toren yang tinggi dan sempit mempersulit petugas, termasuk polisi, untuk dapat menjangkau dan mengeluarkan jasad yang sudah mulai membusuk itu. Mereka harus memotong bagian-bagian besi yang menghalangi akses ke toren. Bahkan pada akhirnya harus memutuskan untuk memotong bagian toren itu sendiri karena kondisi tubuh korban yang telah membengkak. Setelah upaya keras yang berlangsung kurang lebih 3,5 jam, akhirnya jenazah berhasil dikeluarkan dari toren dan segera dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Proses identifikasi dibantu oleh laporan dari kerabat yang mengaku sebagai kakak korban. Mereka mengenali jenazah sebagai Devi Karmawan dengan yakin, karena ada sebuah tato di punggung sebelah kanan korban yang sama persis. Meskipun identitas korban sudah terkonfirmasi, polisi tetap menahan jenazah untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut dan uji forensik. Hal ini dimaksudkan untuk mengungkapkan dengan jelas bagaimana dan mengapa kejadian tragis ini bisa terjadi, serta untuk memastikan tidak ada unsur kejahatan yang terlibat dalam kematian Devi Karmawan. Kejadian ini menjadi pembicaraan utama tidak hanya di komplek tempat kejadian, tetapi juga di seantero Tangerang Selatan. Warga komplek dan masyarakat luas sangat terguncang dengan kejadian tersebut. Setelah otopsi dilakukan, polisi tidak menemukan bekas luka pada tubuh Devi dan hasil tes alkoholnya juga negatif. Namun, ketika dilakukan screening narkotika, polisi menemukan kandungan obat-obatan terlarang di dalam tubuhnya. Fakta mengejutkan pun terungkap bahwa Devi sebenarnya adalah buronan polisi yang terlibat dalam kelompok pengedar obat terlarang yang terhubung dengan jaringan di lembaga pemasyarakatan. Setelah merunut kejadian, polisi mulai menyusun gambaran tentang bagaimana Devi bisa berakhir di dalam toren milik Sutrisno. Ternyata, Devi kemungkinan besar masuk ke dalam toren tersebut untuk menghindari penyergapan polisi. Semua ini bermula dari perintah seorang bandar obat terlarang yang berinisial P, yang menyuruh seseorang dengan inisial AA untuk mengambil dan mengantarkan 50 gram obat kepada Devi yang sedang menunggu di sebuah rumah kosong. Sayangnya, aksi mereka tercium oleh polisi, dan keesokan harinya, polisi langsung bergerak untuk menyergap mereka. Saat itu, ketiganya baru saja melakukan pesta obat. Namun dalam penyergapan itu hanya AA yang berhasil ditangkap. Devi dan P, sang bandar, berhasil kabur lebih dulu dari lokasi. Meskipun begitu, polisi tidak mengetahui bagaimana Devi bisa menemukan toren milik Sutrisno, yang letaknya sangat sulit dijangkau dan mungkin Devi masih dalam pengaruh obat-obatan saat itu. Kekacauan yang disebabkan oleh kehadiran Devi dalam toren menjadi pukulan berat bagi keluarga Sutrisno dan juga untuk polisi yang terlibat dalam kasus ini. Penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkap seluruh rangkaian kejadian dan hubungan Devi dengan kelompok pengedar obat terlarang tersebut. Di dalam persembunyiannya di dalam toren air, tak jelas bagaimana Devi berhasil menutupnya rapat. Toren yang memiliki kapasitas 800 liter membuat ruang geraknya sangat terbatas, dengan tinggi yang hanya cukup untuk seorang dewasa duduk dengan posisi tertunduk. Ketika air dalam toren mulai berkurang, pompa otomatis kembali mengisi, tanpa menyadari bahwa Devi masih berada di dalamnya. Situasi ini menyebabkan Devi terjebak dalam ruang sempit, dan polisi menduga bahwa ia mungkin masih hidup saat pertama kali masuk ke dalam toren. Namun, belum ada kepastian dari polisi mengenai berapa lama Devi akhirnya meninggal di dalam toren tersebut. Pertanyaan yang menggelitik banyak orang adalah bagaimana Devi bisa menutup toren tersebut dari dalam, mengingat penutup toren tidak memiliki pegangan yang bisa diputar dari dalam. Pasca kejadian, banyak pihak mulai mengkhawatirkan kondisi kesehatan keluarga Sutrisno dan keluarga lain yang menggunakan air dari toren tersebut. Dr. Stephen Somantri, seorang spesialis penyakit dalam, menyarankan kepada pengguna air untuk datang ke rumah sakit dan memeriksakan kesehatan mereka. Air yang tercemar oleh mayat tentu mengandung bakteri dan racun yang berbahaya, sehingga disarankan untuk membuangnya dan bahkan mengganti toren dengan yang baru. Sutrisno sendiri sudah memikirkan hal ini dengan serius. Selain akan mengganti toren,
Ia juga berencana untuk mengganti semua instalasi air termasuk pipa dan bak mandi, dengan harapan menghilangkan trauma dari kejadian mengerikan yang mereka alami. Dalam beberapa hari setelah kejadian, Sutrisno memilih untuk beristirahat di rumah mertuanya, mencoba meredakan ketegangan dan kecemasan yang melanda keluarganya. Inilah akhir dari cerita penemuan mayat di dalam toren, yang ternyata adalah seorang buronan. Kejadian ini terkait erat dengan operasi penyergapan yang dilakukan oleh polisi terhadap kelompok pengedar obat terlarang, dan telah meninggalkan jejak yang dalam kehidupan dan keselamatan keluarga Sutrisno serta warga Komplek Pondok Aren. Jika ada ketidakakuratan dalam informasi dalam video, atau jika ada sudut pandang yang berbeda, silakan berikan komentar di video ini. Sampai di sini kisah dari admin, sampai jumpa kembali di video selanjutnya.